Sejak kita dilahirkan, dunia pertama yang kita kenal adalah pelukan. Sentuhan hangat, tatapan mata, suara yang menenangkan, semua itu bukan sekadar pelengkap, tapi fondasi dari siapa kita menjadi. Hubungan bukanlah pilihan tambahan dalam hidup manusia, ia adalah napas kedua setelah udara. Kita terhubung karena itulah cara kita bertahan. Bayi tidak bisa hidup tanpa perawatan, dan perawatan itu datang dari relasi. Kita belajar melihat diri kita sendiri melalui mata orang lain. Disitulah keterikatan tumbuh, bukan hanya sebagai kebutuhan praktis, tapi sebagai inti dari eksistensi. Namun hubungan tidak selalu berarti kebebasan. Dalam ruang-ruang interdependensi, seringkali tersembunyi jebakan yang tak terlihat. Di satu sisi, kita bisa merajut keintiman yang indah dan memberdayakan. Di sisi lain, kita bisa terikat pada tali-tali halus yang menyesakan, bahkan tanpa sadar. Kebutuhan untuk terhubung bisa berubah menjadi ketakutan untuk ditinggalkan. Di titik ini, kita mulai mengorbankan sebagian dari siapa diri kita demi menjaga ikatan itu tetap utuh. Ironisnya, kemampuan luar biasa manusia untuk menjalin hubungan juga membawa kerentanannya sendiri. Di balik keramahan dan kasih sayang, ada potensi untuk luka yang dalam. Semakin dalam keterikatan, semakin besar kemungkinan bahwa luka itu datang dari mereka yang paling kita cintai. Hubungan bukan sekadar tentang dua orang yang saling memahami, ia adalah cermin, yang memantulkan bukan hanya cinta, tapi juga luka, harapan, dan sejarah yang belum selesai. Dan dalam pantulan itu, seringkali kita kehilangan batas antara siapa kita dan siapa yang ingin kita pertahankan. Kita semua terlahir untuk terhubung, tapi saat koneksi itu membuat kita menjauh dari diri sendiri, mungkin inilah saatnya bertanya, keterikatan seperti apa yang sebenarnya sedang kita perjuangkan? Ada jenis kesetiaan yang tidak membebaskan, melainkan mengikat. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita mencintai terlalu dalam, hingga rela mengorbankan bagian penting dari diri sendiri demi tetap terhubung. Inilah yang disebut pola loyalitas negatif, yaitu kesetiaan yang diam-diam melukai kita. Pola ini seringkali terbentuk sejak dini dalam hubungan yang paling menentukan, orang tua, pengasuh, atau sosok penting lainnya. Tanpa disadari, kita menyerap nilai, rasa bersalah, bahkan penderitaan mereka, lalu menanggungnya seolah itu warisan yang wajib kita jaga. Bentuknya bisa sangat halus. Menahan diri agar tidak melampaui orang tua, merasa bersalah karena bahagia, atau terus-menerus memilih relasi yang membuat kita menderita, semata karena itu terasa familiar. Esensi dari pola ini adalah satu. Kita mengkhianati diri sendiri demi menjaga kedekatan dengan orang lain. Dan yang lebih menyedihkan, kita melakukannya karena cinta. Cinta yang tak mengenal batas antara pengorbanan dan kehancuran. Pola ini tidak hanya hidup dalam trauma besar, ia tumbuh di keseharian. Ketika kita menahan potensi agar tidak membuat saudara merasa kalah, ketika kita menyabotase hubungan sehat karena terbiasa dengan rasa tidak aman, atau ketika kita selalu memprioritaskan kebutuhan orang lain, bahkan saat batin kita menjerit. Yang paling mengejutkan, hampir semua orang memilikinya. Tapi karena sifatnya tersembunyi dan sering dianggap sebagai kebaikan hati atau kesetiaan, ia jarang disadari. Kita merasa sedang mencintai, padahal sebenarnya sedang perlahan menghilang. Menyadari pola ini bukan berarti berhenti mencintai. Sebaliknya, ini adalah undangan untuk mencintai dengan cara yang lebih utuh, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Sebab cinta sejati tidak menuntut pengorbanan yang mematikan jati diri. Ia menghendaki keberadaan kita yang penuh, yang sadar, dan yang mampu berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku juga harus tetap menjadi diriku sendiri." Peter tumbuh dalam rumah yang dipenuhi kata-kata tajam yang disamarkan sebagai pengingat. Setiap kali ia menunjukkan kelebihan, selalu ada suara yang datang, merendahkan diam-diam. Jangan terlalu percaya diri, jangan sombong, kamu bukan siapa-siapa tanpa kami.
Kata-kata itu, meski tampak biasa, membentuk sebuah pola yang mendalam, pola yang menanamkan keyakinan bahwa harga dirinya hanya sah jika ia tetap kecil. Orang tua Peter mencintainya, mungkin dengan cara mereka sendiri, tapi cinta yang disalurkan melalui kontrol menghasilkan sesuatu yang berbeda, yaitu keterikatan yang bersyarat. Untuk merasa dicintai, Peter harus membuat dirinya tidak berbahaya. Ia harus mengecilkan cahaya agar tidak mengganggu bayangan orang tuanya. Dalam diam, ia mulai menyamakan rasa tak berharga dengan keintiman. Peter dewasa dengan tubuh lelaki, tapi jiwa yang takut melangkah. Ia menolak promosi, menghindari pujian, bahkan secara tak sadar menarik diri dari orang-orang yang melihat potensinya. Baginya, keberhasilan terasa seperti ancaman. Karena di dalam dirinya, suara lama masih berbisik. Jika kamu terlalu bersinar, kamu akan ditinggalkan. Inilah yang membuat pola loyalitas negatif begitu kuat. Ia tidak beroperasi lewat logika, tapi lewat kebutuhan emosional terdalam, rasa ingin diterima, ingin terhubung. Peter tetap setia, bukan karena bodoh, tapi karena ia belajar bahwa kesetiaan pada rasa rendah diri adalah satu-satunya cara untuk tetap dekat dengan bayangan kasih yang dulu ia kenal. Namun, apa jadinya jika satu-satunya jalan keluar dari keterasingan adalah dengan mengkhianati luka lama itu? Apa jadinya jika Peter mulai berkata, "Aku cukup, dan aku tidak harus membuktikan siapa diriku dengan tetap kecil"? Mungkin di sana, di ujung kesadaran itu, kesetiaan lama akan mulai retak. Dan untuk pertama kalinya, Peter bisa melihat bahwa yang ia pertahankan selama ini bukanlah cinta, tapi sisa dari cinta yang tak pernah tumbuh sehat. Rani selalu tampak seperti anak yang sempurna, lembut, penurut, penuh perhatian. Tapi di balik senyum tenangnya, tersembunyi medan perang batin yang sunyi, antara naluri jujurnya dan suara ibunya yang terus bergema. Sejak kecil, ibunya tidak hanya mengatur hidupnya, tapi juga membentuk cara ia berpikir, merasakan, bahkan bermimpi. Setiap pilihan Rani adalah cermin dari ibunya. Pakaian, hobi, cara bicara, hingga keyakinan tentang dunia dan dirinya sendiri, semuanya sudah dibentuk lebih dulu. Bahkan dalam hal-hal yang seharusnya menjadi ruang ekspresi, seperti olahraga, Rani belajar untuk menahan diri. Ia sebenarnya berbakat dalam atletik, tapi ibunya tidak suka perempuan terlalu aktif. Maka Rani mengecilkan langkahnya secara harfiah dan simbolik. Yang membuat semua ini semakin rumit adalah bahwa Rani merasa sedang melakukan yang benar. Ia tidak memberontak karena ia ingin menyenangkan ibunya. Ia percaya menjadi baik berarti mengikuti, menjadi lembut berarti menekan kemarahan, menjadi anak yang disayang berarti tidak pernah mengatakan tidak. Tapi hari demi hari, kebaikan itu berubah menjadi penjara. Rani mulai kehilangan intuisi, kehilangan kegembiraan, bahkan kehilangan suara dalam dirinya. Ia tetap tersenyum, tapi jiwanya makin redup, karena kebaikan yang tidak berasal dari keaslian bukanlah kebajikan, melainkan bentuk lain dari kepasrahan yang dipoles agar tampak indah. Ini adalah sisi lain dari pola loyalitas negatif. Saat kita percaya bahwa untuk dicintai, kita harus menghilangkan siapa diri kita sebenarnya. Dan ironisnya, yang kita pertahankan bukan cinta sejati, melainkan kelekatan yang tak pernah memberi ruang bagi pertumbuhan. Rani bisa saja terus menjadi baik. Tapi pada titik tertentu, ia mungkin akan bertanya, siapa yang sebenarnya hidup dalam tubuh ini? Dirinya, atau bayangan seseorang yang tak pernah mengizinkannya menjadi utuh? Dan dari pertanyaan itu, sebuah pintu bisa terbuka. Bukan untuk membenci, tapi untuk memilih, bahwa menjadi diri sendiri, meski menyakitkan pada awalnya, adalah bentuk cinta yang jauh lebih jujur, termasuk untuk ibunya. Tony lahir di lingkungan yang keras namun penuh kebersamaan. Dalam komunitasnya, mereka tidak hanya berbagi kesulitan, tapi juga membentuk identitas dari penderitaan bersama. Kemiskinan bukan sekadar kondisi ekonomi, ia menjadi lambang kesetiaan, solidaritas, bahkan martabat. Maka ketika Tony mulai bermimpi lebih besar,
Bukan hanya tantangan dari luar yang ia hadapi, tapi juga rasa bersalah yang menghantam dari dalam. Ia masuk universitas, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, mulai berpakaian berbeda, bicara dengan cara yang lebih luas dari lingkupnya dulu. Di permukaan, ia sedang naik, tapi di dalam dirinya, Tony merasa seperti sedang berkhianat. Setiap langkah maju terasa seperti meninggalkan keluarganya, teman masa kecilnya, bahkan jati dirinya. Ia mulai mendengar bisikan tajam dari lingkungan, "Kamu sok pintar, udah lupa asal, makan dari mana dulu?" Kata-kata itu tidak hanya datang dari luar. Mereka mengendap dalam pikirannya, menjadi bagian dari narasi batin yang menyabotase. Tony mulai menahan diri. Ia tolak promosi, ia sembunyikan pencapaiannya. Ia berpura-pura puas agar tetap bisa diterima oleh lingkungannya. Di matanya, mempertahankan hubungan adalah segalanya, meskipun itu berarti menghancurkan cita-cita yang sedang bertunas. Inilah wajah lain dari loyalitas negatif, ketika cinta terhadap komunitas berubah menjadi perjanjian tak tertulis bahwa kita hanya boleh maju sejauh semua orang ikut. Tony, tanpa sadar, menukar masa depannya demi terus dianggap setia. Namun, benarkah kemajuan pribadi harus dibayar dengan pengkhianatan terhadap akar? Ataukah ada bentuk cinta yang lebih luas, yang mengizinkan seseorang tumbuh, bukan untuk meninggalkan, tapi untuk membuka jalan? Jika Tony berani bertanya itu, mungkin ia akan sadar bahwa menjadi terang tidak berarti meninggalkan yang gelap, tapi bisa jadi menjadi obor bagi yang lain. Dan bahwa kesetiaan sejati bukan tentang tinggal di tempat yang sama, tapi tentang tetap membawa cinta meski langkah kita makin jauh. Loyalitas tidak selalu memiliki wajah. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk ibu, ayah, pasangan, atau komunitas. Kadang, ia tersembunyi dalam jejak sejarah, dalam bisikan masa lalu yang tak kita alami secara langsung, namun tetap kita warisi, sebagai beban, sebagai luka, sebagai cara hidup. Pola ini bisa hidup dalam sel tubuh, dalam kebiasaan yang tak pernah ditanyakan, atau dalam reaksi spontan yang tak kita mengerti. Bayangkan seseorang yang merasa bersalah setiap kali hidupnya membaik, atau seseorang yang selalu kembali ke pola hubungan yang menyakitkan meski tahu ia pantas mendapat yang lebih sehat. Bisa jadi, yang berbicara di balik semua itu bukan logika, melainkan kesetiaan pada penderitaan yang diwariskan. Trauma kolektif seringkali berjalan seperti arus bawah tanah. Ia tak tampak di permukaan, tapi membentuk arah hidup kita. Sebuah keluarga yang selamat dari perang bisa menurunkan rasa takut, kewaspadaan ekstrim, bahkan pola hidup yang penuh pengorbanan, meski generasi berikutnya lahir di zaman damai. Tanpa sadar, anak cucu mereka belajar bahwa selamat berarti jangan terlalu bersinar, bahwa aman berarti jangan menonjol. Menariknya, pola ini tidak hanya muncul pada manusia. Banyak hewan peliharaan, misalnya, menunjukkan gejala emosional yang mencerminkan luka pemiliknya, tertekan, cemas, bahkan sakit secara fisik. Mereka pun menjadi cermin loyalitas tak sadar, ikut menanggung kesedihan yang bukan milik mereka. Beberapa penyakit yang tak bisa dijelaskan secara medis, atau emosi yang datang tiba-tiba tanpa sebab logis, seringkali memiliki akar pada kesetiaan terhadap penderitaan keluarga. Seakan tubuh berbisik, "Aku ikut menderita," agar kita tetap terhubung. Pola ini mengajarkan kita bahwa loyalitas bisa melewati batas waktu dan bentuk. Ia bisa menjadi tali tak terlihat yang mengikat kita pada masa lalu, bukan karena kita lemah, tapi karena kita mencintai begitu dalam. Dan justru karena cinta itu begitu besar, kita perlu belajar bentuk cinta baru, cinta yang tidak mewarisi luka, tapi membebaskan. Ada sesuatu yang paradoks dalam luka batin. Meskipun menyakitkan, kita sering memilih untuk tinggal di dalamnya. Seperti rumah lama yang sempit dan retak, tapi terasa akrab. Kita tahu betul letak lecet di dinding, tahu suara pintu yang berderit. Begitu pula dengan pola loyalitas negatif, ia terasa rumah meski melukai. Mengapa kita bertahan? Karena pola ini sering memberi ilusi akan cinta, keamanan, dan penerimaan.
Saat kita mematuhi suara lama, suara yang berkata, jangan lebih dari ibumu, jangan lebih sukses dari ayahmu, jangan tinggalkan kami, kita merasa aman. Seolah dengan tetap sama, kita memastikan bahwa kasih sayang orang-orang yang dulu penting akan terus mengalir. Namun ada harga yang mahal, diri yang sejati tak pernah benar-benar tumbuh. Kita menjadi versi kecil dari potensi kita, hanya agar tidak mengkhianati. Lebih dalam lagi, menjadi berbeda dari mereka yang kita cintai sering terasa seperti dosa. Bayangkan seseorang yang dibesarkan oleh orang tua yang menderita, lalu hidupnya mulai membaik. Setiap kebahagiaan terasa seperti tamparan bagi masa lalu keluarganya. Ia pun menarik diri, meredupkan cahaya, agar tetap dianggap bagian dari kami. Dan di balik semua itu, ada kebenaran yang menyakitkan. Mengakui pola ini berarti kita harus berhadapan dengan kenyataan bahwa mungkin mereka yang mencintai kita dulu juga pernah melukai. Tak sengaja, tak tahu caranya lebih baik, tapi tetap saja melukai. Ini bukan sekadar luka, ini adalah konflik antara cinta dan kenyataan. Itulah mengapa kita bertahan, karena meninggalkan pola ini berarti berdiri di tengah badai. Mempertanyakan ulang makna cinta, menata ulang-ulang identitas, dan merelakan bahwa tak semua yang dulu disebut kasih benar-benar sehat. Namun hanya dengan melewatinya, kita bisa membuka pintu bagi cinta yang lebih jernih, cinta yang tidak menuntut kita untuk menghilangkan diri sendiri demi tetap diterima. Setiap perjalanan kesadaran dimulai bukan dari pengetahuan, tapi dari keberanian untuk melihat pola yang selama ini tersembunyi dalam kebiasaan, dalam perasaan bersalah yang samar, dalam kecemasan yang muncul tanpa sebab jelas. Dan saat kita mulai melihatnya apa adanya, tanpa membenarkan atau menyalahkan, sesuatu mulai bergeser. Kesadaran adalah cahaya pertama. Ia tidak langsung memutus pola, tapi menyinari jalan. Kita mulai mengenali saat-saat ketika kita menahan diri, bukan karena itu yang terbaik, tapi karena takut melukai mereka yang kita cintai. Kita mulai memahami bahwa ada perbedaan antara menghormati dan mengorbankan diri. Lalu kita dihadapkan pada tantangan berikutnya, mengizinkan diri untuk tumbuh tanpa rasa bersalah. Ini bukan tentang membuang masa lalu, tapi mengakui bahwa cinta sejati tidak pernah meminta kita untuk berhenti menjadi diri sendiri. Jika kita harus meredup agar tetap diterima, mungkin itu bukan cinta, melainkan ketakutan yang menyamar. Melepaskan loyalitas yang menyakiti bukan berarti berhenti mencintai. Justru sebaliknya, kita belajar mencintai secara dewasa, dengan batas, dengan kejujuran, dengan keberanian untuk berkata, "Aku tetap mencintaimu, tapi aku juga harus memilih hidupku sendiri." Ini bukan pengkhianatan, ini adalah pemulihan. Memaafkan menjadi langkah penting, tapi bukan dalam arti menyapu luka di bawah karpet. Memaafkan berarti mengakui bahwa mereka pun dibentuk oleh luka mereka sendiri, bahwa rantai ini sudah berlangsung begitu lama, dan bahwa kita bisa menjadi titik berhenti dari lingkaran itu. Dan akhirnya kita belajar bahwa kesetiaan sejati bukanlah pada luka, tapi pada kebenaran. Kebenaran bahwa hidup ini bisa lebih luas dari cerita lama, bahwa cinta tidak selalu berarti menyatu, kadang cinta berarti memberi ruang, dan bahwa menjadi diri sendiri sepenuhnya bisa jadi bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang mendahului kita, jika mereka bisa melihatnya dengan mata yang jernih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.